Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12, Ehud. Kalau sudah menemukan, saya kasih background story-nya simple saja bahwa kitab Hakim-Hakim terjadinya di zaman kegelapan bangsa Israel ketika mereka bangkrut rohani. Banyak berhala, tapi mereka hidup jauh dari Allah. Setiap orang hidup seenak hatinya, alias semena-mena. Dan bangsa Israel tanpa raja, tanpa pemimpin, tapi hakim-hakim ini dimunculkan dalam kedaulatan Allah, diurapi untuk satu kurun waktu. Sehingga bangsa Israel tidak seperti domba yang didapatkan tanpa gembala. Hakim-hakim adalah pemimpin-pemimpin spontanitas. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja di antara kita. Kalau Anda baca satu persatu cerita riwayatnya, tidak akan terprediksi mereka ini akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sekali. Jadi jangan remehkan dirimu. Anda pun dapat dipakai olehnya. Ehud ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Ayat 12 langsung masuk penjajahan. Padahal baru aja beres dari tirani masa lalu. Bangsa Israel barusan dibebaskan oleh Otniel, hakim ke-1. Mereka barusan saja dilepaskan dari tangan Raja Aram Mesopotamia. Setelah 40 tahun tentunya, amanlah negeri, mereka kembali ke dosa lama. Kelemahan kita orang Kristen adalah seringkali kita lupa. Kita gampang pikun rohani. Kebebasan atau kemerdekaan yang kita terima harus dijaga. Kalau enggak kita akan masuk kembali ke perbudakan yang sama. Tapi 7 roh lebih jahat. Alias hidup kita bisa semakin parah. Jangan masuk ke belenggu atau hidup lama. Jangan kembali ke dosa masa lalu. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah dapat kebebasan lewat tangan Otniel, kali ini mereka jatuh ke tangan Raja Moab. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. You see, the dangerous thing is, hal yang bahaya adalah ketika kita punya dosa lama, ngalami hukuman, ampun-ampun sama Allah, dibebaskan, dipulihkan, dikasih lembaran baru, dan dikembalikan segala sesuatu yang telah terhilang dari hidup kita. Lalu setelah sekurun waktu, kita lupa, kita berkata, nggak apa-apa, karena zona nyaman. Kita menggumun di dalam hati, Belanda sudah jauh, udah nggak kelihatan ada company. Lalu kita jatuh lagi di lubang yang sama. Kalau dalam hal ini, penyembahan berhala. When the old master atau masalah kita sudah selesai, jangan kita langsung pesta pora. Karena cenderung kita lupa. Waktu kita dibebaskan dari penyakit, setelah kita sembuh, kita bukannya berterima kasih sama Yesus, kita hidup foya-foya. Bangkrut, Tuhan kembalikan, dibantu keluar dari hutang piutang. Setelah itu, kembali mencuri keuangan Tuhan. Setelah kita itu dipulihkan keluarganya, habis itu semua lupa melayani. You know, when the old masters of sin, ketika majikan atau tuan penjajah kita telah disingkirkan oleh Tuhan, manusia cenderung lupa ketika hidupnya kembali nyaman. Dan orang Israel lakukan itu. Lalu mereka jatuh lagi, melakukan lagi apa yang dipandang jahat oleh Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas mereka, menjajah mereka. Kalau dulu mereka dijajah oleh bangsa yang rada jauh, Aram Mesopotamia, itu naik ke atas sama sampai Irak Utara. Sekarang gak jauh-jauh. Tuhan utus sesuatu yang sangat dekat dengan rumah mereka, yaitu Bani Moab, yang bekerja sama dengan Bani Amon, Bani Amalek apalagi, yang sudah ada di sekeliling bangsa Israel.
Tuhan itu bisa menghajar anak-anaknya lewat pengalaman baru. Tuhan itu bisa membuat kecele orang-orang berdosa yang rasa aman dalam uangnya, harta, atau koneksi, atau apapun yang dia banggakan. Kebaktian sebelumnya saya ajarkan, apa yang dipandang mustahil sama orang, ini gak mungkin menimpa gua. Ini musibah, gak mungkin bisa mendekati kemah saya. Tiba-tiba terjadi, Tuhan kirim dari Mesopotamia. Mereka kira Belanda masih jauh, tiba-tiba Belanda ada di WC mereka. Anda akan terkejut, Allah bisa menghukum kita dengan cara tidak terduga. Jangan lihat Allah sebagai Bapak yang jahat. Bapak yang berfungsi itu harus hukum anaknya. Bukan untuk meruntukannya, untuk membawa pertobatan. Tapi sebaliknya, Tuhan juga bisa mengejutkan orang yang rasa aman secara palsu. Tuhan kirim sesuatu yang terlalu dekat dengan rumahnya. Musibah bisa datang di dalam kemahmu. Saya ngomong gini, bukan mengarahkan mata Anda kepada penghakiman. Tapi itu menjaga langkah kaki kita jangan keluar dari rencana Tuhan. Kali ini Tuhan kirim Moab. Tuhan kirim Amon. Moab, Amon itu kan sepupunya Israel. Ceritanya kan gitu. Mereka itu kan keturunan Lot. You won't believe it. Waktu Tuhan berhenti menyertai seseorang, orang-orang sendiri akan menikam dia. Kita akan terkejut loh. Justru musuh gak ngapa-ngapain kita. Teman yang akan jadi gara-gara. Tuhan tuh jagonya memporak-porandakan zona nyaman. Kalau kita punya rasa aman bukan pada Tuhan. You be very surprised. God's punishment can come from your home. Hukuman Tuhan bisa datang dimulai di dalam rumah kita. Bani Moab, sepupu sendiri. Saya ngomong begini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu kreatif dalam penghukumannya. Apalagi dalam kasihnya. Jauh lebih kreatif kalau pertolongan bisa datang dari tempat tak terduga seperti gagak bagi Elia. Allah juga bisa membangkitkan pertolongan dari rumahmu. Orang-orang yang Anda remehkan di sekeliling Anda. Anda cari jenderal, cari koneksi, cari pejabat atau apa. Tiba-tiba pertolongan Anda datang dari tetangga yang tidak pernah Anda perhitungkan. If God can help you from near or from afar. Kalau Allah bisa membantu dan menolongmu. Dari dekat maupun dari jauh. Allah juga bisa menghukum seorang manusia dari jauh maupun dari dekat. Itulah sebabnya ada pepatah berkata, jangan uji Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Orang Israel mencobai Allah. Hukuman mereka datang dari dekat. Mereka sudah trauma sama Mesopotamia. Mereka sudah ketar-ketir sama musuh yang jauh. Mereka berkata satu dengan yang lainnya. Ingat-ingat guys, pengalaman kita masa lalu. Kita remehkan, kita anggap gak mungkin lah company masih jauh. Tiba-tiba dia ada di rumah kita. Kita jaga, waktu mereka jaga tembok-tembok kota mereka. Mereka menjaga demikian rupa. Tanpa disadari tiba-tiba temannya sendiri menusuk dia. Cus, dia mati. Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Allah yang membangunnya. Seperti Bani Amon, Moab juga pernah dalam perang-perang Israel, mereka saling tusuk-tusukan. Ketika mereka semua mengarahkan mata pada musuh yang kelihatan, tapi mereka tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak perlu Tuhan. Ketika mereka sama-sama menjaga, kita sama-sama menjaga medan yang satu, semua orang menghadap ke satu arah, tiba-tiba mereka tusuk-tusukan. Wow. Basically, you cannot fight God. He is too creative. Dia terlalu kreatif. Ya. Lalu, apa yang terjadi? Saya ceritakan bad news atau kabar buruknya dulu. Lalu majulah ia, ayat 13b, dan memukul orang Israel, raja Moab itu, gandengan sama Raja Amon dan Bani Amalek. Lalu majulah ia dan memukul kalah orang Israel. Kota pohon korma diduduki mereka. Wait, tunggu. Kota pohon korma diduduki mereka. Kota pohon korma itu Yeriko. Kota pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Israel secara mujizat. Gak pakai perang sama sekali, tidak menyandang pedang. Trompet, langsung roboh pada hari ke-7. Tembok yang tebel-tebelnya itu meteran, gak mungkin ditembus. Gak mungkin ditembus, bahkan pakai tank zaman itu. Ditabrak sama kereta kuda sekaligus pun berentetan tidak akan runtuh. Tuhan berikan cuma-cuma kepada mereka.
ujungnya kota pohon korma kembali ke tangan musuh. Begitu konyolnya jikalau seseorang jauh dari Tuhan. Apa yang dia dapat secara mujizat bisa hilang sekejap. Saya sebut kasus ini a stolen miracle. Mujizat yang tercuri. Makanya Yesus ngomong apa sama wanita yang pendarahan itu? Waktu dia dijamah, waktu dia menjamah Tuhan, kan dia sembuh. Setelah disembuh, di kitab Injil Yesus bilang begini, pergilah dalam kesembuhanmu ini. Go. Seolah-olah Yesus berkata, go and sin no more. Waktu Yesus menyembuhkan seseorang di Bethesda, dia ngomong apa sama laki-laki itu? Dia muncul lagi kan, dia gak tahu siapa menyembuhkan dia. Dia ditanya sama ahli Farisi dan orang-orang Taurat. Yesus tiba-tiba menampakkan diri lagi. Nongol dari mana tanpa diduga. Karena Yesus selalu tanggung jawab. Dia selalu memberitahu apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Dia ngomong sama pria yang barusan disembuhkan ini setelah puluhan tahun lumpuh. Kamu jangan berdosa lagi supaya jangan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Ingat itu? Orang Israel menang dengan gilang gemilang. Pohon korma tunduk di kaki mereka tanpa menyandang pedang. Ujung-ujungnya, that miracle was stolen again by the devil. Mujizat itu dicuri lagi ketika pohon korma kota itu diduduki oleh Bani Moab, Ammon, dan Amalek. Sungguh-sungguh mengenaskan. They lost again what by miracle they had gained. Apa yang mereka dapat dengan mujizat hilang begitu aja. Inilah kemauan dan rencana setan di dalam kehidupan umat percaya. Dia menargetkan terjadinya stolen miracles in your life. Tuhan pernah memberi mujizat, jangan dicuri lagi. Setan selalu berkehendak untuk mencuri apa yang Tuhan sudah beri. Untuk membunuh apa yang Tuhan hidupkan. Untuk membinasakan apa yang Tuhan selamatkan. Jangan lengah. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ketahuilah, ini ada dalam benak pikirannya. Whatever blessings God have given you. Apapun berkat yang Allah telah berikan padamu, selama Anda masih hidup di dalam dunia ini, this could be stolen again. Masih bisa dicuri lagi. Sebelum Anda menginjakkan kaki di sebelah sana, mendengar suara Bapa atau mendengar suara anak domba berkata, masuklah dalam sukacita Bapakku, baik sekali perbuatan hamba-Mu, jangan lengah. Dan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan biarkan dirimu terlelap secara iman. Sebab apapun yang Tuhan beri, meskipun kita bisa rasa aman pada Tuhan. Tapi kalau kita gantikan Tuhan dengan apapun juga, janganlah kau rasa aman. Karena amanmu itu hanya Tuhan. Tanpa Tuhan, apapun yang Tuhan pernah berikan dalam hidupmu pun akan bisa dicuri kembali. Stolen blessings, stolen health, kesehatan yang dicuri. Stolen prosperity, stolen peace, kemakmuran yang dicuri atau damai sejahtera yang hilang atau mencuri sukacita kita. Apapun yang Tuhan berikan bisa dicuri kembali, kecuali satu yang tidak bisa dicuri daripadamu, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu peganglah teguh. Sia-sialah membangun apapun kalau bukan Tuhan bersamamu. Sebab apapun yang Tuhan pernah berikan, itu tetap belum sampai ke ujung sana dimeteraikan. Anda masih hidup di dunia yang penuh dengan kuasa gelap bekerja. Jangan lengah, waspadalah, kata firman. Yeriko, mereka semua sudah bangga lapang dada dan berkata, kami aman, kami aman. Pohon korma takluk sama Bani Moab. Aduh, kalau Yosua tahu nih, ngamuk Yosua pasti. Apa-apaan ini aku usahakan begitu rupa, kalian ongkang-ongkang kaki tidak berbuat apa-apa. Kami mendapatkannya itu dengan peperangan yang luar biasa, dengan ketaatan, dengan kegentaran. Begitu aja tercuri semuanya. Letakkan rasa amanmu pada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pada benda, barang, uang, berkat, koneksi, hubungan. Gereja juga sama. Jangan kita merasa kita sudah jaya. Kita harus terus follow Yesus. Nggak ada titik aman. Nggak ada titik aman di dunia ini kecuali Tuhan. Jangan kita berkata, aku sudah Kristen turun-temurun kok. Oh, jangan kaget nanti tiba-tiba di keturunan tertentu ateis semua. You're never safe. Only Jesus is your savior. Hanya Yesuslah juru selamatmu. You're never really safe.
Loh, saya tidak berkata kita nggak selamat. Saya nggak pernah pergi kemana-mana setiap hari memikiri kalau saya mati masuk neraka. Enggak loh ya, saya itu yakin 100% yakin. Yang saya maksudkan adalah segala sesuatu di bumi yang sifatnya berkat atau tanah perjanjian. Apapun yang kau miliki itu is never safe. Kita harus terus follow Yesus. Harus terus ikut Yesus. Gereja juga sama. Lihat gereja yang lengah. Kaki Dian pun dipindahkan. Tidak ada titik aman. Kita harus terus ikut Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya setiap hari saya selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan karena saya takut mati masuk neraka. Karena saya yakin keselamatan saya. Keselamatan saya itu telah diberikan oleh Tuhan. Jadi saya nggak perlu ragu lagi. Tapi di dalam hidup ini apa yang saya bangun, saya nggak berani membangun sendiri. Sekalipun saya sudah punya pengalaman, udah banyak mungkin modalnya, sudah banyak sekarang simpanan dan pegangannya. Tetap bagi saya anggap semua itu sampah tanpa Tuhan. Karena tiap hari Tuhan menuntut kita secara fresh dan segar mengikut Dia sekali lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tahun ini saya ajarkan firman ini supaya jangan lengah. Belajar dari bangsa Israel yang kehilangan kota mujizat yang mereka dapatkan. Hanya karena di ayat sebelumnya ayat 12 dikatakan, orang Israel leyeh-leyeh kaki melakukan apa yang jahat lagi di mata Tuhan. Hilanglah semuanya lagi. If you're healed of a sickness, jangan setelah itu kembali ke dosa lamamu. Kalau keluargamu pulih, bangunlah mezbah segera. Kalau Anda punya pelayanan diberkati, rendah hati, jangan ada perasaan seniority. Aku orang senior. Jangan begitu, tunduk di bawah kaki Yesus dan berkata, aku junior, aku tidak tahu apa-apa. Bersihkan aku seperti Yohanes 15, supaya carang ini berbuah yang baru. Bersihkan dari semua gloriku yang lama. Kalau Anda punya bisnis mengalami satu deal yang luar biasa, bisa Anda banggakan bulan lalu. Anda masih punya bulan depan. Tetaplah berpegang pada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak berani jalan sendiri. Tetap pegang tangannya. Tetap jalan dengan Tuhan. Today I will walk with my hands in God. Saya ajarkan semua pengajaran ini untuk memberikan satu penekanan. Kalau mau ikut Tuhan itu harus fresh, segar. Tiap hari a new decision. Even though you're going to heaven, sekalipun kita semua pasti akan masuk ke surga yang sudah percaya pada Yesus. And yet, imanmu tiap hari, a new decision. Keputusan baru, to walk with Jesus. Berjalan dengan Tuhan Yesus. Amin, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Saya sedang mematahkan Kristen tradisional di sini. Saya sedang memberitakan Kristen kehidupan. A Christian that is moving with his God. Seorang Kristen yang berjalan bersama dengan Kristus. Oh, haleluya. Ayat berapa tadi? Ayat 14. 18 tahun lamanya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. 18 tahun loh. Sedikit bocoran yang tidak datang kebaktian sebelumnya, pada waktu di zaman mereka dijajah oleh Raja Aram, itu 8 tahun. Tapi sekarang di ronde 2, 18. Kalau 8 tahun tidak mempan, Tuhan jadikan 18. Kalau itu bisa menyuci bangsa Israel, dan itu bisa menobatkan dan menyadarkan mereka, Tuhan akan tingkatkan dosisnya. Bukan karena Tuhan itu jahat mau menghukum kita, tapi saking baiknya Tuhan saingi kebebalan dosa kita dan kekapalan hati kita. Tuhan kalau perlu naikkan dosisnya supaya Anda jangan mati rohani. Remember this, orang yang pandai dan pintar tidak akan menguji Tuhan. Yang 8 tahun harusnya sudah cukup. Kita harus berkata pada Tuhan, enough, I understand now. Aku mengerti. Jangan sampai Tuhan tingkatkan ke 18. Itulah sebabnya pertobatan itu selalu lebih baik hari ini daripada esok hari. Kemarin lebih baik dari hari ini. Kemarin dulu lebih baik dari kemarin. Tahun lalu lebih baik dari bulan lalu. Yang lebih baik lagi adalah tidak pernah jatuh. Saya ngomong gini bukan supaya kita tidak pernah membuat kesalahan. Tapi saya ngomong gini supaya kita tidak pernah membuat alasan. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Karena ketika seseorang jatuh dalam dosa diampuni, dia dosa lagi, dosisnya semakin tinggi. Itulah sebabnya berdosa sekali lebih baik dari berdosa 2 kali.
Berdosa 2 kali lebih baik dari berdosa 4 kali. Berdosa 4 kali lebih baik daripada berdosa 10 kali. Tidak pernah jatuh dalam dosa lebih baik daripada jatuh dan menyesali. Saya ajarkan kepada Anda sebagai umat Tuhan, kita semua, untuk segera bangkit kalau salah. Jangan ditunda I'm sorry kepada Tuhan atau kepada sesama. Kalau Anda punya sesuatu kesalahan, waktu Anda dikoreksi, lebih early, lebih baik lagi untuk bertobat dan mengakui kesalahan atau berubah. Umat Kristen harus cepat transformasi. Nggak boleh lengket seperti lem yang kalau disuruh berubah ada banyak alasannya. Remember, do yourself some good. Lakukan kebaikan pada dirimu sendiri. Karena orang yang bertobat lebih early, lebih tidak sakit hati. Amin. Kalau tidak dosa itu seperti berjudi. Sudah rugi $1.000, siapa tahu bisa kembali. Dia main lagi, rugi 10.000. Dia malah penasaran, sekarang pergi, sudah bukan waktunya lagi. Aku pergi sekarang udah bolong 10.000 USD. Dia main lagi 10.000, 100.000 kalah. Jadi akhirnya dia berpikir, rugi 1.000 lebih baik dari 10.000 ternyata. Rugi 10.000 lebih baik dari 100.000. Bodoh aku. Orang Kristen harus cepat, gak lengket kalau bangkit. Kalau Anda bangkit dari kesalahan bisnis juga sama. Nggak usah tambal sulam di sana. Kalau Anda tahu itu salah, cepat akhiri. Caranya gimana? Jangan tutup lubang, gali lubang, kembalikan utang. Setelah itu hengkang. Anggap itu kuliah. Cari lagi kalau perlu ngeracang. Bisnis lagi asal sah. Buang segala gengsi, bangun kembali dan belajar untuk tidak spekulasi. Win some, lose some. Tapi orang yang tahu di situ ada lubang, dia jatuh. Lalu dia berusaha sepenuhnya gimana caranya, lubang itu akan menjadi jurang. Orang Kristen malahan lebih nggak pinter dalam mamon yang tidak jujur. Tuhan memuji orang-orang jalanan, bukan berarti Tuhan menghalalkan caranya. Caranya salah dalam ilustrasi mamon tidak jujur. Tapi Tuhan ngomong gini loh, orang dunia itu lebih cepat shiftnya, tik-tik shiftingnya lebih cepat. Orang Kristen itu lebih lama, karena belum apa-apa selalu aku tanya Tuhan dulu. Padahal Tuhan sudah memberi dia hikmat. Bangkit itu harus cepat. Orang Kristen sebenarnya tidak berdoa, karena orang yang berdoa pasti akan swift, pasti akan cepat. Banyak orang menjadikan doa itu sebagai gua persembunyian, seperti Elia lari dari hadirat Tuhan. Sehingga tambah lama dia meringkuk di situ, tambah nggak membuat sesuatu, tambah tidak memutuskan apa-apa. Orang Kristen malah justru yang punya Tuhan, bisa berlama-lama dalam kesalahan. Kerajaan anugerah ini ada kekurangannya, bukan pada kerajaannya, pada orang-orang yang menafsirkannya. Kerajaan anugerah itu membuat kita itu jadi lebih rileks dalam kesalahan. Kalau aku salah ya sudah tidak apa-apa, Tuhan mengerti. Anugerah harusnya juga mengajarkan kita untuk mengerti kehendak Allah. Shift, cepat berbalik. Bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena Tuhan kita punya kuasa untuk memutarbalikkan segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya belajar dari Israel, kita mengerti bahwa mereka terlalu lamban. Kenapa harus sampai 18 tahun baru setelah itu berseru pada Tuhan? Harusnya mereka belajar dari sejarah 8 tahun pertama, jangankan 8 tahun, 4 tahun pertama waktu dia jajah, harusnya semua udah langsung sujud, jengking-jengking dan berkata, kirim kami Otniel baru. Hakim pertama Otniel, kirimkan Otniel baru. Siapa tahu ternyata Ehud. Kenapa Ehud harus muncul 18 tahun kemudian? Orang Israel lambat untuk berseru pada Tuhan. Time is everything, time is not money. To me time is kingdom. Waktu itu bukan uang, waktu bagi saya, bagi kita, waktu itu kerajaan Allah. Waktu itu rencana Tuhan. Amin. 18 tahun loh, ayat 15. Lalu umat orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Yakni Ehud, anak Gerah, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Muncullah lakon kita yang kita nanti-nantikan. Ehud, katakan Ehud. Lagi Ehud. Kalau punya nama anak, kasih nama Ehud ini ya, enggak. Rasanya sih, namanya aneh, Ehud. Tapi orang ini lebih aneh lagi. Dia adalah orang Benyamin, tapi kidal. Ini kayak fish out of the water, seperti ikan yang di luar akuarium. Ikan yang megap-megap di luar air. Suku dia dan faktanya beda. Pernahkah Anda itu merasa Anda itu not in the right place terus?
Anda itu enggak. Pernahkah kita merasa ada orang tertentu yang selalu enggak bisa fit dengan situasinya? Kita tuh selalu merasa kita itu enggak sama dengan yang diharapkan oleh orang. Tahu enggak ironisnya? Suku Benyamin, kata Benyamin itu sendiri artinya right hand of God. Tangan kanan. Tapi dia dari suku Benyamin, tangan kiri alias orang kidal. Ini bukan diskriminasi kepada orang yang kekuatannya di tangan kiri. Ini hanya memberikan kepada kita orang-orang yang misfit. Kalau di sekolah juga akan ada beberapa orang misfit. Ada orang-orang tertentu yang mereka tidak pernah ada sepanjang sekolah, tidak pernah diingat sama teman-temannya. Saking biasanya. Saking ordinary-nya. Orang yang gak ingat baik atau jahatnya. Tapi ada orang-orang yang populer sekali di sekolah kan. Itu orang-orang semua ingat itu yang paling cantik bunga sekolah kayak, atau yang paling keren. Atau kapten tim olahraga mereka di sekolah, entah basketball atau sepak bola. Atau yang anak yang paling cerdas di sekolah. Tapi juga ada yang misfit. Semua orang tahu itu si orang itu nakal sekali. Ada yang misfit, yang tidak fit. Nggak masuk gitu dalam kategori siapa-siapa. Itu loh yang sering dibully. Itu orang dari dulu itu si kutu buku. Kita semua tahu si kutu buku itu kutu buku. Nggak fit gitu, misfit. Dengan sekolahnya nggak masuk ke sistemnya. Dia cuma naik kelas doang. Ehud itu kayak gitu. Dari pengalaman Ehud saya bisa pelajari bahwa Allah bisa memakai siapa saja. Jangan izinkan orang lain untuk menilai dan menghakimimu terlalu dini. Ehud kok bisa dipakai sama Tuhan ya? Ini Ehud memang Yahud. Ini kasih karunia Allah, the grace of God. Jangan cepat-cepat menilai seseorang. Kutu buku yang Anda maksudkan itu mungkin jadi Bill Gates nantinya. Itu loh anak yang selalu dibully, dipukuli nanti jadi pendetamu suatu hari. Atau bisa jadi yang bully itu jadi pendeta Anda nanti. Ya, tetap harus diampuni kalau memang begitu. Harus minta ampun maksudnya, minta maaf sama orang-orang yang dia salahi. You can never know. Jangan cepat-cepat give up sama dirimu sendiri. Allah kita itu misteri dalam hal pemilihan, bukan dalam hal kebenaran. Kalau kebenaran sih jelas sekali. Tapi dalam hal pemilihan Allah secara daulat atas hidup seseorang, penuh misteri. Jadi jangan sampai Anda drop out, jangan sampai mengeliminasi diri sendiri. Masukkan aplikasi sama Tuhan dan berkata, pakailah aku sekalipun aku ini misfit. Sekalipun aku ini gak pas seringkali di sistem mana-mana. Ehud orang kayak gitu. Belum lagi dia keluar dari suku terkecil. Zaman itu hakim-hakim, Benyamin. Suku ini kalau gak salah tinggal 600 laki-laki. Itu banyak dibasmi Benyamin itu, terjadi perang saudara. Only 600 men alive. Lainnya wanita dan anak-anak tentunya belum dihitung. Ini kalau dalam kelompok sel atau sel group atau connect group, ini connect group yang paling lemah. Kok bisa muncul satu pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa? Anda jangan kaget. Ternyata bukan dari wilayah, teritori, zona penggembalaan yang terbesar atau yang paling pintar. Dia berasal dari mungkin kalau dalam dunia pelayanan nih, satelit atau cabang yang paling lemah. Semua cabang dari ribuan yang itu cuma 50. Tapi dari situ muncul seseorang yang membangkitkan orang mati. Jangan pernah keluargamu dinilai sebagai keluarga yang ini keluarga yang dilupakan oleh society atau masyarakat. Mungkin kalau orang tua Anda punya anak banyak 7, 9. Keluarga ini bangga itu, keluarga ini naikannya mobil mahal, keluarga yang itu pintar-pintar profesor, doktor semua. Keluarga saya ini apa? Don't speak down on yourself. Jangan merendahkan tebusan Tuhan. Anda sudah ditebus, katakan keluargaku biasa. Kami Benyamin. Tapi akan muncul Ehud dari family ini. Yesus loh, dari Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Nazaret nggak bangga. Kalau di dunia Amerika, orang kalau nyebut, oh dia dari New York, wow New York. Itu kalau orang sebut dia dari Yerusalem, semua orang berkata wow. Paling tidak aksesnya banyak, pendidikan tinggi di situ. Banyak orang-orang penting VIP. Nazaret, miskin. Tempatnya orang gembalakan empek-empek di sana. Bau, banyak lalatnya. Banyak peternakan soalnya. Bukan bos-bosnya. Yang tinggal di sana kos-kosan tukangnya. Yesus dari situ. Anak tukang kayu. Dari Bethlehem. Lahirnya di sana.
Ampun, emangnya ada gitu nabi dari Bethlehem? Bukankah itu jadi seruan ahli Taurat melawan dia? You be very surprised. Keluarga Anda tidak dikenal, tidak diketahui, tiba-tiba muncul. Karena itu juga sebagai pesan. Di samping itu, sebaliknya sebuah pesan bagi keluarga yang merasa dirinya powerful. Kaya, punya segalanya, be careful. Mungkin Anda akan melahirkan good for nothing. Masa depan silsilah family tree atau pohon keluarga Anda mungkin nanti tidak menghasilkan apa-apa kecuali angin dan usaha untuk menjampa, usaha untuk menggenggam angin, kata pengkhotbah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun bersama denganmu. I want to see Jesus face to face.